Di versi 7 ini ada 3 kelas sebetulnya. 3 kelas, dan nanti akan saya jelaskan satu-satu. Ini CCNA versi 7 yang sekarang kita laksanakan. Jadi kurikulum CCNA itu sekarang sudah berubah, dulunya versi 5, 6, dan sekarang versi 7. Ini yang diharapkan di CCNA versi 7 ini. Kita mendesain kursusnya, kemudian Anda mendapatkan jobnya, kemudian Anda mendapatkan outcome-nya dalam bukti sertifikat kelas CCNA. Kurikulum CCNA ini kalau nggak salah sudah saya share ya di Google Drive yang kemarin sudah saya berikan. Jadi ini kursus dari CCNA kurikulum, kemudian karir yang bisa Anda dapatkan di ICT Teknologi Information, kemudian ada 3 kursus yang kita akan pelajari dari CCNA versi 7, yaitu Introduction to Network yang sekarang kita laksanakan. Kemudian nanti yang keduanya ada Switching, Routing, and Wireless Essential. Kemudian ada Enterprise Networking, Security, and Automation. Jadi di CCNA versi 7 ini sudah dimasukkan kurikulum yang berkaitan dengan otomasi di bidang jaringan. Di Introduction to Networks ini kita mempelajari tentang dasar-dasar dari networks, ya, dan dari network. Kemudian yang diharapkan Anda bisa memahami tentang konsep dari local area networks, kemudian bagaimana integrated IP address, bagaimana skema IP address, kemudian dasar tentang fondasi dasar dari security, keamanan security dalam jaringan. Kemudian Anda juga dikenalkan tentang setting dasar dari router dan switch. Kemudian di Introduction to Networks itu kita akan mempelajari 17 modul. Ya, ada 17 modul, ada pelatihan untuk labnya, ada 31 paket tester activity, semuanya sudah saya share di Google Drive kemarin, semalam ya, atau tadi pagi ya, saya sudah share di grup. Itu ada, Anda tinggal klik, nanti tinggal download. Itu. Yang keduanya di CCNA Switching, Routing, and Wireless Essential, itu kita belajar tentang wireless, belajar tentang konsep dari keamanan jaringan. Kemudian yang diharapkan mahasiswa itu yang pesertanya mengerti tentang konsep dari keamanan dalam jaringan, bagaimana troubleshooting keamanan dalam jaringan, dan bagaimana mengamankan lokal area network terhadap gangguan-gangguan, kemudian bagaimana mengkonfigurasi agar wireless LAN itu, WLAN itu menjadi aman. Di sini kita belajar ada 16 modul, ada 14 lab, kemudian ada 31 paket tester, dan ada yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiganya yaitu Enterprise Networking, Security, and Automation. Di sini kita belajar tentang networking, keamanan lebih tinggi lagi, keamanan di bidang network, kemudian bagaimana memvirtualisasikan network, dan juga bagaimana automation, kita menciptakan konsep automation di dalam network, kemudian bagaimana kita membuat network itu menjadi otomatis. Kemudian di sini yang diharapkan Anda bisa memahami tentang cyber security, kemudian bagaimana memanfaatkan APIs, Application Programming Interface di dalam network. Jadi di CCNA 3-nya itu kita juga belajar programming networking. Jadi di dalam network itu juga ada namanya programming. Kita akan belajar 14 modul di tahapan yang ketiga itu. Dan ada 12 contoh-contoh latihan lab, ada 29 paket tester yang bisa kita pelajarin, ada beberapa video dan lain sebagainya. Itu kemudian desain dari ada expand, expose, practice, apply, dan seterusnya. Kemudian ada modul-modul yang harus Anda pelajari. Kemudian ini adalah bentuk bagaimana kita mempelajari modul. Ini kalau kita masuk di kelas itu, kemudian Anda bisa akses di bagian modul. Nanti Anda bisa ambil satu-satu. Cuman yang saya share kemarin itu adalah sudah ringkasan semua modul tadi.
semua modul yang ada di dalam sistem Anda, di akun Anda masing-masing. Ini bagaimana mengaksesnya. Di sini nanti bisa Anda buka, Anda bisa pelajarin lagi. Nah, ini adalah materi-materi dalam Introduction to Network. Kemudian di sini ada materi untuk switching, routing, and wireless essential. Kemudian ada materi untuk enterprise networking, security, and automation di sini. Kemudian ini adalah CCNA, ini adalah dasar Anda. Kalau Anda mau melanjutkan ke tingkat di atasnya ada CCNP, ada CCNA Security atau CCNA Cyber Operation, kemudian DevNet Associate, kemudian ada Python Gateways, yang ada IT Essential. Jadi kalau Anda belum lulus di CCNA ini, khusus CCNA-nya, maka Anda belum bisa masuk ke level di atasnya. Kemudian ini modul-modul yang akan dipelajari di Introduction to Networks. Jadi ada modul 1 dan 2 itu adalah merupakan basic network connectivity dan communication. Ada yang mau tanyakan dulu? Lanjut. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Satu kayaknya lupa. Oke. Kemudian di modul 1, 2, 3 itu kita belajar tentang networking, kemudian belajar tentang basic dan device dari konfigurasinya, dan protokol model protokol. Di level di atasnya di Introduction to Network itu ada Ethernet, konsep Ethernet itu kita belajar tentang physical layer, number system, data link layer, dan Ethernet switching. Kemudian di level di atasnya lagi nanti ada communication between network, bagaimana kita mengkomunikasikan antar network itu, bagaimana bisa berkomunikasi. Kita akan belajar network layer, address solution, kemudian basic router configuration, jadi bagaimana konfigurasi dasar dari sebuah router. Kemudian kita di sini juga harus memahami tentang IP addressing, IP address. Di dalam IP address itu kita akan belajar IP versi 4 dan IP versi 6, kemudian ada ICMP. Kemudian di berikutnya kita akan belajar network application communication, ada transport layer, ada application layer. Kemudian kita belajar di modul 16 dan 17 itu belajar tentang building and securing small networks. Di situ kita belajar network security fundamental dan build a small network, bagaimana membangun sebuah network yang kecil. Kemudian bagaimana bentuk keamanan dari sebuah jaringan atau networks. Di modul kedua atau di switching, routing, and wireless essential di level berikutnya, CCNA 2-nya, CCNA versi 7 level 2-nya itu adalah ada 16 modul. Ini nanti bisa dibaca sendiri, karena ini nggak kita buka di kelas sekarang. Kelas sekarang baru CCNA yang Introduction to Networks. Kemudian nanti ada ENSHA, Enterprise Network Security and Automation, yang level berikutnya. Apa yang Anda dapatkan ini nanti dari kursus-kursus ini yang bisa didapatkan oleh Anda. Kemudian beberapa aktivasi, ada exam security, ada final exam, kemarin sudah saya jelaskan sedikit final exam. Ya, kemudian di sini ada application, kemudian model quiz, ya, quiz yang akan Anda kerjakan itu ada yang jawabannya 1 benar, ada yang Anda memilih 2 jawaban yang benar, atau juga Anda yang nanti akan diminta untuk mencocokkan jawaban yang ada. Ini untuk lab equipment-nya seperti ini. Jadi Anda ada beberapa ini animasi-animasi ini ada di paket tracer. Jadi dia minta paket tracernya harus minimal paket tracer 73 atau yang lebih tinggi lagi di versi 7 ini, channel versi 7. Jadi latihan-latihannya sudah mendukung ke versi yang lebih tingginya. Jadi kalau di laptop atau komputer Anda masih pakai yang versi lama, tolong untuk segera diupdate ke versi yang terbaru. Tidak usah cari di Mbak Google, di akun Anda sendiri untuk ngambilnya. Kalau di Mbak Google nanti kadang-kadang nggak lengkap. Ngapain juga Anda ngambil di Mbak Google? Di akun Anda sudah ada, tinggal Anda download sendiri, otomatis semua asli.
Ini nanti di konfigurasi yang akan dibuat di sini. Kemudian ada juga network device difference videos. Jadi kita juga bisa menganimasikan, kemudian ini ada item list dan seterusnya. Kemudian ada ini Sesena 1, intro to network, kemudian intro to network, Sesena 2 routing activity essential. Ini pembandingan dulu dengan Sesena RS6 dengan Sesena versi 7 yang sekarang. Ini perbedaannya. Kalau jadi Anda dulu yang pernah ikut Sesena Explore atau Sesena RS6, maka kalau dibandingkan dengan Sesena versi 7 adalah ini. Ini Sesena versi 7 ada beberapa bahasa. Sekarang ada bahasa Spanish, Prancis, Portugis, Cina, Rusian, Arabik, dan Inggris. Oh, udah saya ikut sini. Ini Postversus bisa Anda akses di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu?